Oke, saat malam kita akan memulai untuk sesi ketiga atau pertemuan ketiga di ponsel kita. Kita mulai dalam doa. Ya, Siska masih belum tahu bisa bergabung atau tidak. Nanti kalau bergabung dia bisa langsung masuk. Ya, memang pesertanya ya 3 orang. Kalau satu tidak ada tinggal 2. Tapi kita berharap Siska nanti bisa bergabung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini. Kami menyediakan diri, menyediakan waktu untuk belajar firman-Mu, Tuhan, melalui ponsel yang dilakukan secara online melalui Zoom ini. Kami berdoa, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai, kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baik, manfaat yang berharga bagi kehidupan iman kami dalam mengikuti Engkau. Kami juga serahkan jaringan yang ada, dan ya semua berfungsi dengan baik. Dan segala fasilitas yang ada pun bisa tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yaitu kelahiran baru. Kata lahir baru atau kelahiran baru tentu tidak asing bagi orang Kristen. Namun apa sih yang dimaksud dengan lahir baru? Seringkali orang mengucapkan lahir baru, kelahiran baru, ciptaan baru, tapi kadang-kadang juga kurang memahami. Kita akan mempelajari dengan singkat pada pertemuan kali ini, supaya kita bisa memahami dan tidak salah dalam mengartikannya. Kita buka pertama firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Coba Sinta disiapkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Bisa. Iya, Pak. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan dibaca kalau ketemu. Ini ayat yang juga seringkali dijadikan patokan bagi orang Kristen. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, jadi lahir baru itu bukan berarti kita ini jadi bayi lagi. Tidak mungkin. Satu kali ada seorang bernama Nikodemus, sudah tua. Dia datang kepada Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, dia berkata, masa saya yang tua ini lahir lagi melalui ibu saya, masuk dalam kandungan? Tidak. Kelahiran bayi yaitu proses perubahan seseorang meninggalkan kehidupan lamanya. Jadi kehidupan lamanya ditinggal untuk menjalani kehidupan baru di dalam Kristus. Lahir baru, itu seperti ayat ini tadi, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi poinnya bahwa lahir baru itu apa? Meninggalkan manusia yang lama, menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Proses ini terjadi setelah seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan nanti akan pelajari lagi bagaimana menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, kehidupan lama itu apa? Ya, kehidupan lama yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kehidupan yang semau sendiri, dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita tentu pernah mengalami kehidupan lama yang penuh dengan dosa, manusia lama disebut manusia lama, kehidupan lama. Bisa jadi dosa tersebut kita sadari bahwa kita sengaja berbuat dosa atau kita tidak sengaja untuk dosa. Namun bagaimanapun juga tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Oh, ini dosa saya besar, oh ini kecil, tidak ada. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Nah, coba dibuka Nara, Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23.
Nah, dibaca Roma pasal 3 ayat 23. Baca oleh Nana atau Nara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, semua orang itu sudah berbuat dosa. Semua orang ya Tuhan ya sama berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Apakah kita pernah menyadari tingkah laku kita yang berdosa? Melakukan sesuatu, ternyata ini dosa. Melakukan sesuatu, ternyata, oh ini adalah kesalahan. Dosa yaitu segala perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pokoknya menyimpang dari firman Tuhan, sebenarnya kita berdosa. Apa kebenaran firman Tuhan? Misalkan berkata jujur, ternyata kita tidak jujur. Misalkan kita diminta untuk eh, mengasihi orang lain, kita tidak kasih. Kita diminta mengampuni, ternyata kita tidak. Ini yaitu berdosa. Kita perlu mengakuinya dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Apa yang terjadi kalau kita mengakui dosa dan kesalahan kita? Nah, dibaca Kak Sinta 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Sini cuma saya tulis 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, yang pertama diajarkan bahwa eh, kalau kita mengatakan kita nggak berdosa, nah kita ini menipu. Nah, semua orang sudah berdosa. Kemudian juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Setia dan adil itu apa? Dia akan mengampuni kita dari kejahatan. Jadi poin yang pertama lah itu adalah bahwa kita meninggalkan manusia yang lama, menuju manusia yang baru. Itu pengertian. Ya. Yang kedua, ini kelihatan ya? Kelihatan kah, Cinta? Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Enggak. Iya, supaya kelihatan. Padahal ini ngeser. Nah, iya, belum belum kelihatan ya? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah, oke. Kemudian, oh, berarti harus ada jedanya. Yang pertama pengertian lahir baru, yaitu meninggalkan manusia lama, menuju manusia. Kemudian langkahnya bagaimana menjadi manusia baru, yaitu bertobat dan menerima Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah seorang menyadari kehidupannya yang berdosa dan penuh dengan kesalahan, dia perlu mengambil langkah untuk bertobat. Bertobat itu artinya apa sih? Itu menyadari dosa dan kesalahan. Dia itu sadar sudah berbuat dosa dan berbalik pada hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bertobat. Tobat itu dia menyadari bahwa oh saya salah. Dia berbalik pada Tuhan. Orang ketika berdosa itu pasti dia meninggalkan Tuhan dan berbalik. Bagaimana langkah bertobat dan lahir baru? Yaitu dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak otomatis bahwa orang yang Kristen saja lahir, dia itu sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu harus ada titik balik dalam hidup. Setiap kita perlu mengalami titik balik dengan mengalami pertobatan. Ya, pertobatan. Tidak, sekali lagi tidak selalu orang yang Kristen sejak lahir itu sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Belum, kalau dia belum mengalami pertobatan. Pertobatan itu diawali dengan langkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bagaimana? Langkah-langkahnya tertulis dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nara, coba dibaca. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10.
Bisa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, langkah yang pertama, kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ngomong bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan hidup. Artinya ada pengakuan dari setiap kita. Karena itu tidak selalu kalau orang Kristen sejak kecil bahwa dia sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dia perlu mengalami proses pengobatan dan berkata sambil. Termasuk orang yang belum yang awalnya tidak seiman. Misalkan seorang dari agama lain kemudian menerima kebenaran firman Tuhan, dia mau mengikut Kristus, mau menjadi orang Kristen. Langkahnya adalah mengaku dengan mulut Yesus adalah. Ngomong saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Nah, itu harus disampaikan. Kalau di Islam, kalau pernah dengar, nah, mungkin Nara belum pernah dengar, atau mungkin Sinta juga sudah pernah dengar atau belum pernah dengar, di Islam itu ada yang namanya dua kalimat syahadat. Pernah dengar, Sinta? Di kalimat syahadat itu apa? Orang kalau mau masuk Islam, ngomong dulu ya bahwa uh, Tuhan mereka itu bahwa apa mengakui Tuhan mereka terus mengakui nabinya dua itu ya. Setelah kalau sudah mengucapkan itu kan itu dianggap sah masuk agama Islam. Di dalam Kristen pun juga demikian. Ada yang harus diucapkan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada pengakuan. Yang kedua bukan cuma mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk memberikan keselamatan. Tidak cuma mati, mati Yesus mati menebus dosa, tapi juga dia bangkit untuk memberikan hidup yang kekal. Ini dua hal ini tertulis di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati. Kadang-kadang orang cuma mengaku dengan mulut saja, cuma omongan, tapi nggak percaya. Masa sih Yesus itu mati? Jangan-jangan orang lain yang mati. Kan di ajaran lain, di agama lain disebutkan yang mati bukan Yesus, tapi orang lain. Terus, loh bener lah Yesus itu dibangkitkan. Jangan-jangan Yesus memang nggak mati. Tapi iman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mati menebus dosa. Dan juga dia dibangkitkan untuk memberikan penebusan. Bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Jadi dua ini yang pertama mengaku dengan mulut, yang kedua percaya. Di sini saya sampaikan, kita perlu memberi diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa perlu mengaku dengan mulut? Kadang-kadang orang cuma ngomong, pokoknya dalam hati saya percaya. Tidak bisa, tetap dengan mulut. Kenapa? Sebagai sebuah pengakuan iman. Kalau pernah tahu di TV, orang ketika dilantik menjadi pejabat, itu kan juga mengucapkan sumpah, mengucapkan janji. Kemudian bukan cuma mengaku dengan mulut, tapi juga percaya di dalam hati. Artinya memiliki komitmen hidup dalam iman dan percaya pada Yesus Kristus. Percaya dalam hati. Artinya memiliki komitmen. Sudahkah kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Biasanya kalau saya membaptis, nah itu saya gunakan kesempatan untuk mengajak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Seperti waktu Nara dibaptis bulan. Jadi kita perlu mengucapkan
bahwa mengaku dengan mulut dan percaya. Sampai di sini mengerti? Ada yang tanyakan? Paham ya? Jadi dalam setiap sekalipun orang Kristen, dia harus satu kali sampai pada titik mengaku dengan percaya. Kalau orang lain, beragama lain mau mengikut Kristus, ya dia juga mengaku dengan. Karena kalau perlu ada yang membimbing, sehingga dia bisa lakukan. Kemudian yang ketiga, pertama itu tadi kita belajar pengertian lain baru. Kemudian yang kedua bertobat. Nah, yang ketiga mulai membangun kebiasaan. Setelah seorang bertobat dan meninggalkan kehidupan lamanya, selanjutnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Jadi setelah bertobat dan meninggalkan kehidupan lama, kemudian menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, maka poin berikutnya yaitu mulai membangun kebiasaan baru. Nah, yang manusia lama kan ditinggalkan, tapi harus mulai membangun kebiasaan. Kebiasaan masa lalu yang membawa pada dosa mulai ditinggalkan. Nah, di situ saya tuliskan Efesus 4. Coba kita baca sama-sama, agak panjang ini. Dibuka berarti mic-nya Efesus 4 ayat 17. Ini manusia baru. Ayat 17 sampai 32. Kita masih punya waktu. Oke, saya akan bacakan ayat 17, 18-nya Sinta, 19-nya Nara, 30-nya saya lagi, sampai 32. Nah, kita baca. Sudah ketemu kitabnya? Sudah, Pak. Oke. Ini judulnya Manusia Baru. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Cinta. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Nara. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, di sini diajarkan bahwa kita menjadi manusia baru itu apa? Supaya tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus.
Jadi manusia lama itu ditinggalkan. Kayak orang pakai baju yang lama itu sudah dibuang, dilepas. Tapi tidak cukup baju yang lama ini dibuang, dia harus pakai baju yang baru. Kalau nggak pakai baju yang baru ya tentu telanjang jadi pakai baju yang baru. Kan itu manusia. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Di sini saya tuliskan, setelah seorang bertobat dan meninggalkan kehidupan lama, nah, selanjutnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka poin berikutnya yaitu mulai membangun kebiasaan yang baru. Jadi mulai membangun kebiasaan. Kebiasaan lama yang dulu suka bohong, membantah orang tua, curi, berkata kotor, berpikiran cabul, kepahitan, kebencian, dan sebagainya, mulai ditinggalkan, diganti dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru yaitu hal-hal baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar, saya harus share lagi. Kebiasaan baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kelihatan lagi? Belum? Enggak, Pak. Oh, si loading mungkin. Nara kelihatan? Enggak. Ya, oke. Berarti saya ulang dari sini. Sudah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, manusia baru yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan memunculkan buah-buah roh dalam kehidupan kita hari demi hari. Apa saja buah-buah roh itu? Ada yang tahu? Nara tahu buah-buah roh apa saja? Belum tahu. Sinta masih ingat buah roh apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, apa? Jangan-jangan ada tulisannya di depan. Nah, buah-buah roh itu coba Nara buka Galatia 5. Ini, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Temu? Coba Nara baca. Ada 9 buah roh. Coba baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, dan sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kesadaran. Nah, manusia baru itu meninggalkan yang lama, kemudian melakukan hal yang baik yang sesuai firman Tuhan, dan memunculkan buah. Mengasihi orang lain, bersuka cita, hatinya penuh damai sejahtera, sabar menghadapi segala sesuatu. Diomongi orang apapun tetap sabar. Kemurahan itu mau membagi bagi orang lain. Memiliki kebaikan, setia, lemah lembut, terus memiliki penguasaan di manusia baru. Sehingga kita hidup tidak lagi manusia lama. Kalau manusia lama mungkin suka marah. Nah, manusia baru menahan, sabar. Manusia lama suka ngomong yang kotor. Di manusia baru memiliki kelemah lembutan. Manusia lama itu tidak bisa mengampuni, tapi di manusia baru memiliki kasih. Manusia lama itu orangnya murung terus. Nah, menjadi ciptaan baru penuh sukacita. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Ada poin? Mengerti? Cinta? Siap. Nah, sekarang prakteknya kita akan sharing.
apakah kamu sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kapan kalau sudah? Kalau Nara itu pada waktu dia dibaptis bulan November tanggal 19. Waktu itu saya membaptis dengan sebelumnya kita bersama-sama mengucapkan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Di kalau Siska waktu baptisan yang lalu itu bulan Maret yang Sinta juga hadir. Di situ adalah poin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya satu paket kami kita lebih kalau pas baptis lebih baik satu paket. Jadi menerima Tuhan Yesus, kemudian uh, walaupun ya tidak selalu suasananya tidak harus pas baptis, mungkin di dalam posisi tertentu, kondisi tertentu, seseorang mau menerima Yesus, dia akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau Sinta, kira-kira sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Sudah, Pak. Sudah. Waktu kapan itu? Hmm, apa? Udah Apa lama. waktu baptis? Bukan. Enggak. Sebelumnya sudah. Hmm, Waktu itu ada peristiwa apa yang membuat Sinta menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? lagi retret sih, Pak. Berarti SMA berarti? Bukan. Enggak. Itu dari gereja dulu sama ibu-ibu gitu. Oh, gereja Hmm. ini, Pak Filipus, bukan? Oh, bukan. Ya, bukan. Gerejanya, Dulu masih di Manuan. oh, waktu masih. Puji Tuhan. Kadang-kadang event-event tertentu itu membuat seseorang berkomitmen untuk menerima Yesus. Bisa waktu baptis, juga benar bisa waktu retreat. Kadang-kadang ada pembicara menyampaikan firman Tuhan dan membuat kita ikut untuk komitmen untuk menerima Yesus. Ya, itu tidak apa-apa. Nah, sekarang poin berikutnya. Sebutkan perbuatan dosa atau kesalahan apa yang pernah kamu lakukan selama ini. Nah, kalau Sinta dulu, pernah enggak kamu merasa, aduh saya ini pernah dosa. Kamu di waktu yang dulu. Apa menurutmu bahwa ya mungkin nggak usah banyak tiga gitu. Atau kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Kesalahan Hmm, malas, berbohong. berbohong, Hmm, hmm, apa ya? bohong sama orang tua, sama terus apa Sama lagi? mungkin Pak, Kenapa? suka marah-marah. Suka marah-marah, bohong. Itu juga satu ya dosa, tidak jujur, untuk mengatakan jangan suka marah. Nah, itu bagian dari manusia lama. Ada lagi sebelumnya Malas, pernah apa itu? males, Pak. Oh sudah. Udah. Oh. Kalau Nara, ah, apa kira-kira pernah berbuat kesalahan apa? Kamu tahu, oh ini salah ini. Ayo ngaku di sini. Males, Kenapa? Males. Iya, males apa itu? Males bangun. Terus apa lagi? Dan kamu tahu, oh, ini salah, ini tidak boleh saya lakukan. Apa? Satu lagi, apa? Pernah tidak marah sama teman? nah, Nah, itu juga salah. Oke, salah. Nah, sekarang poin berikutnya, nah, kita sharing lagi. Sebutkan kebiasaan baik apa yang harus kamu lakukan sebagai manusia baru ya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebiasaan baik apa yang harus dilakukan sebagai manusia baru? Mulai dari Nara dulu, gantian.
Ayo, yang harus kamu lakukan sebagai seorang manusia baru, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pak, Tidak malas lagi, tidak malas lagi. Boleh. Apalagi? tidak suka marah-marah, Suka marah-marah. Terus rajin apa? Baca. firman Tuhan, Rajin baca. Oke. Oke. Kalau Sinta, apa kebiasaan baik yang harus dilakukan sebagai seorang yang hidup sebagai manusia baru? Apa itu? Rajin berdoa, Ah, ah, terus terus penguasaan diri, ya penguasaan diri. Bapak. Ya ditambah yang sekarang ini sedang kita lakukan, sering kita lakukan, yaitu baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan itu seperti orang makan, tidak boleh dilupakan. Sampai lupa makan, orang bisa sakit, asam lambung, mah. Nah, pertanyaan saya terakhir itu kepada Sinta dulu. Maukah kamu komitmen hidup sebagai manusia baru? Mau. Dia mau. Siap. Nara, apakah mau hidup sebagai manusia baru? mau, Tidak malas lagi, tidak mudah marah-marah, tidak tersinggung. Oh, siap. Oke. Itu pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Sinta dan Nara, kita belajar bahwa hari ini yaitu tentang eh, menjadi manusia baru atau lahir baru. Nah, kalau lahir baru itu apa? Meninggalkan kehidupan yang lama, menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita selesaikan untuk komsel hari ini. Tidak ada Siska bergabung, tidak apa-apa. Kita lagi di depan, dan di depan Siska bisa kita akhiri dalam doa. Nara, berdoa ya. Ayo belajar. Doa untuk menutup komsel kita. Belajar. Yuk, silakan. Nara berdoa. mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa menyelesaikan komsel hari ini. Dalam Yesus, amin. Amin. Selamat sekali. Oke, terima kasih untuk waktunya, Kak Sinta dan sumber berkati. Silakan. Ini sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, jangan tutup dulu. Oke, saya buka. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih.